pagi anak-anak, apa kabar? Ya, kabar baik semuanya ya. Kita ketemu lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari anak-anak, saya undang yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan sebuah pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya. Tuhanku
dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kudus. Dan kami anak-anak-Mu masuk di dalam ruang yang Maha Kudus. Kami ingin mempersembahkan puji-pujian kami, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Karena itu Engkau hadir dalam ibadah kami, baik hamba-Mu dan anak-anak kami masing-masing di rumahnya. Roh Kudus ada bersama mereka, supaya lewat ibadah kami pagi hari ini, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, tetap berdiri dan kita nyanyikan sebuah pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang kita katakan bahwa betapa baiknya Tuhan itu, sebab kasih-Nya bagi hidup kita tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Ayo anak-anak, tepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana. Haleluya. Luar biasa, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Oleh karena itu anak-anak, ya meskipun saat ini kita masih harus melewati masa-masa pandemi, tapi anak-anak harus ingat bahwa Tuhan akan tetap setia mendampingi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih
janji-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tuhan, ini pernyataan iman kami kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami menaruh pengharapan kami, iman kami kepada Yesus yang setia untuk memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, memberikan pertolongan buat kami semuanya. Dan firman-Mu akan disampaikan kepada kami sebentar lagi. Kiranya Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami. Kami mau fokus mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, agar tidak satu pun benih firman Tuhan yang disampaikan kepada kami pagi hari ini berlalu begitu saja, tetapi ia akan tertanam dalam hati kami, akan tumbuh subur dan berbuah-buah, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Siswa kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Di rumah tetap menjaga kesehatan yang prima. Pertama, menggunakan masker, lalu cuci tangan, dan menjauhi kerumunan meskipun kita ada di luar rumah. Ya, salam sehat dari Pak Samuel sebagai pembawa renungan hari ini. Renungan hari ini Pak Samuel akan beri judul Dasar Iman. Ya, Alkitab yang akan mendasari untuk perenungan hari ini, silakan dicatat ya, adalah terdapat di Perjanjian Baru, di surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, jadi Alkitab hari ini terdapat di Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, Pak Samuel akan bacakan ya. Kita yang sudah dapat dan mendapati ayat ini, silakan dibaca di rumah. Kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Itu adalah ayat Alkitab yang akan mendasari perenungan pada hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang tenang, duduk yang enak, posisi yang bagus, jangan keluyuran kemana-mana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Begini renungan firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini diawali dengan kalian bisa membedakan perbedaan, ya. Renungan hari ini diawali dengan sebuah perbedaan. Yang pertama adalah gambar seperti ini. Jembatan berasal dari kayu. Bahan dasarnya adalah kayu ataupun bambu. Nah, kalian lihat, perhatikan gambar ini. Ini terbuat dari kayu dengan dasar-dasarnya yang memang kurang. Ya, ini adalah jembatan dari kayu. Lalu yang kedua, jembatan terbuat dari beton ataupun aspal ataupun terbuat dari semen dan sebagainya. Kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini sangat-sangatlah kokoh. Kalian bisa membedakan dua gambar ini. Bagaimana nantinya gambar ini ataupun bangunan ini. Misalnya, satu, dilewati oleh pejalan kaki bisa semua. Dilewati sepeda motor ataupun sepeda pancal, ya, sepeda biasa, bisa semuanya. Tetapi ada satu, apakah mobil bisa? Atau truk, tronton, bis yang besar-besar? Yang satu mungkin tidak akan bisa. Tetapi yang satu pasti bisa. Karena apa? Memiliki dasar yang kuat, bahan yang kuat. Apa itu? Semen. Apa itu? Beton. Apa itu? Tanah. Apa itu? Besi, aluminium, dan sebagainya. Banyak sekali bahan di sana. Yang satunya terbuat dari kayu. Ketika ada sepeda motor, ketika ada mungkin mobil, mungkin tidak bisa ya kalau mobil, ya. Sepeda motor ada 5 mungkin sudah roboh, ya. Dan jembatan itu akan hancur. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, perbedaannya adalah simak gambar berikut ini. Rumah kayu ataupun rumah, kalau bahasa Jawanya itu gedek, pring, rumah bambu, ya. Biasanya itu ada di desa-desa yang pelosok banget ataupun desa-desa yang masih belum ada peralatan-peralatan yang canggih. Itu biasanya ada rumah seperti ini. Ini gambarnya. Lalu yang kedua, kalian perhatikan rumah ini. Rumah ini terbuat dari semen, kuat, batu bata, kuat, ada pondasinya yang biasanya disebut dengan cor-coran, ya, cor, kuat, dan sebagainya. Mari kita simak salah satu ya perbedaannya. Ketika angin hujan, ketika ada angin yang sangat-sangat kencang, bangunan pertama atau bangunan yang tadinya itu terbuat dari kayu atau bambu atau apapun namanya itu pasti akan bergoyang-goyang atau malah jadi roboh, hancur. Yang kedua, tetap di rumah yang pakai kayu, ketika ada hujan, kecenderungannya ini rumah pasti akan bocor atau air akan merembes ke dalam. Jadinya apa? Lembab. Jadi orang di dalamnya nggak enak, ya, dingin tapi nggak enak, lembab, basah, ya. Nah, sekarang gambar yang kedua, rumah yang kok hebat dan tangguh,
ada angin. Anginnya kenceng banget. Paling hanya genteng yang lepas. Paling mungkin kalau ada sengnya yang lepas atau bunyi gledek kayak gitu. Lalu ketika hujan bocor itu sangat sedikit sekali, ya, sangat tidak memungkinkan untuk bocor. Karena apa? Dilapisi genteng. Sudah genteng dikasih plafon dan sebagainya. Nampak kokoh. Ketika, ini lagi satu lagi, ketika ada gempa. Semoga tidak ada ya. Ketika ada gempa, ini rumah yang kayu tadi mungkin bisa rata dengan tanah. Tetapi rumah yang kokoh tadi dengan pondasi yang kuat, cor-coran tadi itu, ketika digoyang tidak ada yang retak, kuat karena bangunannya. Nah, inilah anak-anakku sekalian, dua dasar itu menjadikan pengetahuan kita, menjadikan iman kita mengamini ayat ini, bahwasanya dasar itu ada di dalam diri kita. Dasar dari rumah, dasar dari jembatan. Apa dasar dari rumah tadi? Pondasi yang kuat. Apa dasar dari jembatan tadi? Bangunan dan semen yang kokoh dan sebagainya. Itu menjadikan jembatan itu kuat. Nah, sekarang di kehidupan kita sehari-hari, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Perhatikan. Kira-kira ini pertanyaan untuk kelas 1. Ya. Pertanyaan untuk kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas kecil. Kira-kira apa yang menjadi dasar kalian sekolah? Apa yang menjadikan dasar kalian sekolah dan pintar? Nah, itu dia. Kira-kira apa? Jawaban singkat silahkan, jawaban yang agak panjang silahkan. Silahkan dicatat nanti di buku catatan agama kalian, ataupun menyerahkan ke wali kelas ataupun ke Bapak Daji sebagai guru agama. Kita lanjut. Nah, di dalam Alkitab ini surat Paulus kepada jemaatnya di Kolose menceritakan tentang betapa di jemaat Kolose tidak atau belum memiliki kepenuhan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, jemaat di Kolose belum memiliki dasar imannya. Sangat-sangat menggugah hati Paulus dengan menyampaikan surat ini, bahwasanya hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ada orang yang bekerja karena kepintarannya. Ada orang yang bekerja karena keberuntungannya. Nah, orang yang bekerja dengan sebuah dasar atau skill, nah, ada yang orang bekerja tentang skillnya. Nah, skill itu keahlian. Misalnya Pak Samuel ya, ahlinya di komputer. Ada orang yang bekerja di bidang komputer, misalnya desain rumah. Apa dasar dia? Apa dasar dia bisa mendesain rumah? Karena dia pernah mengikuti pembelajaran desainer rumah. Apa ahlinya Bapak Daji? Bapak Daji adalah guru agama. Ahlinya dia memiliki dasar agama, pendidikan agama. Dan semuanya, Pak Anto dengan dasar bahasa Inggrisnya. Semua memiliki dasar. Kalian pun di rumah dari kelas 1 sampai kelas 6
juga memiliki dasar. Ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar bermain musik, ada yang pintar menari, ada yang pintar matematika, IPA, IPS, semuanya. Kalian pasti punya dasar, tapi koreklah dasar itu. Nah, sekarang sebagai anak-anak Kristen, kira-kira ini untuk pertanyaan dari kelas 4 sampai kelas 6. Sebutkan dasar, ya, sebutkan dasar dari anak-anak Kristen. Apa saja itu? Silakan disebutkan. Nah, anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, dari kelas 1 sampai kelas 6 ini semuanya memiliki dasar. Ya, entah itu sebagai seorang pelajar, entah itu sebagai seorang Kristen seperti Pak Samuel ini, ya, harus bangga menjadi orang Kristen. Nah, apa dasar kita? Tentunya kalian bisa menyimpulkan sendiri apa dasar di dalam kehidupan Kristen seorang anak-anak Kristen. Apa dasar dari kehidupan dari anak-anak seorang pelajar, siswa kelas 1 sampai kelas 3? Silakan itu dijawab tadi pertanyaannya. Apa sebagai anak-anak pelajar? Dasarnya apa? Nah, untuk yang terakhir dalam perenungan firman hari ini, Pak Samuel ingin di dalam Kolose ini kita semuanya memiliki dasar iman yang teguh. Di badai goncangan pandemi COVID ini, jangan lengah, jangan takut, jangan khawatir yang berlebihan. Karena apa? Ini dasar kita. Salah satunya adalah firman Tuhan. Semuanya terkandung di sini. Ini adalah obat yang tidak nampak dan tidak bisa dimakan di dalam dan dirasa di dalam tubuh kita. Tetapi ini adalah obat psikis kita. Dikuatkan oleh firman Tuhan. Ini adalah dasar kita. Jadi sekali lagi, dasar kita adalah iman Kristen yang kuat, adalah firman. Berdoa tetap. Ya. Dan jangan lengah. Jangan takut yang berlebihan. Jangan khawatir yang berlebihan. Oh, aku enggak. Mau keluar, melangkahkan dari rumah, keluar pagar saja. Takutnya. Sampai seperti itu tadi. Berlebihan. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Itu saja dari Pak Samuel. Kiranya firman Tuhan yang terdapat di Kolose 2 ayat yang ke-7 menguatkan kita semua, kelas 1 sampai kelas 6, semua guru yang mendengarkan dan melihat, menyaksikan, dan semuanya yang telah menyaksikan firman ini dikuatkan oleh firman Tuhan yang terdapat di Kolose 2 ayat yang ke-7. Selamat berproses anak-anak. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Kita akan membawa firman ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami telah usai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga telah usai mendengarkan pujian dan lantunan lagu kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami firman yang sangat-sangat indah, di mana segala dasar yang kami lakukan adalah dasarnya iman Kristen. Alkitab berdoa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun kami selalu ya Tuhan di dalam kami melakukan firman-Mu
Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 yang akan melakukan pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Meskipun ada ulangan ataupun ujian ataupun tugas-tugasnya ya Tuhan, Engkau kiranya selesaikan dan lancarkan mereka. Bagi Bapak Ibu Guru ya Tuhan yang memberikan tugas, yang memberikan pembelajaran, Engkau berikan selalu kesehatan yang melimpah. Dan biarlah ya Tuhan roh kebijakan yang asalnya daripadamu melimpahi guru-guru SD Kristen Immanuel. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan menutup rangkaian kegiatan ibadah siswa ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.